hari ini. Apapun waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke. Adik-adik semua, mari kita awali sesi pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Oke, untuk mengefektifkan waktu, mengefektifkan waktu kita, silakan dimulai untuk matrik yang sudah adik-adik bikin. Ya, sebentar ya. Ya. Angkatan 54. Lima, empat. Oke. Kita sudah pembimbingan RA yang kedua, nggih. Masih ada satu, dua. Oke. Yes. Mangga silakan. Siapa yang mau share screen? Saya Bu. Mangga silakan. Mohon maaf. Eh, karena kita di kampus BDK Semarang penuh peserta di asrama, jadi kami melakukan Zoom di ruang WI dan di sini banyak sekali apa ya eh, melaksanakan pembelajaran di ruang WI. Jadi mohon maaf kalau nanti ada suara bocor karena sudah kehabisan ruangan kami nggih. Oke, silakan mana yang mau presentasi? Siapa? Silakan Bapak Ibu mau presentasi. Mas Sukron itu. Iya Bu, saya mau presentasi tapi ini masih Bisa belum share bisa. screen belum? Belum bisa Bu. Halo, Mungkin Mas Angga dulu, Mas Angga. Monggo. silakan. Oh, nggih. Tadi siapa yang mau share screen, nggih? Oke. Sampun ketinggal gitu. Oke, sudah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Perkenalkan nama saya Angga Abiyuda, penghulu ahli pertama di KUA Kecamatan Basri, Kabupaten Jepara. Untuk langsung saja ke core Kok issue. pelan banget ya Mas suaranya ya? Oh, Suaranya pelan banget. halo, cek. Sampun jelas, Oke. Bu. Nggih. Untuk core Nah, isunya kecil adalah ya volumenya jenengan ya. Ya, sudah. nggih, nggih. Untuk core isunya adalah belum optimalnya penyampaian informasi melalui media digital di KUA Bangsi terkait pelayanan nikah. Berangkat dari core isu tersebut, eh, untuk judul RA-nya nanti adalah optimalisasi penyampaian Oke. informasi Optimal. pelayanan nikah melalui mini web microsite di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsi, Kabupaten Jepara. Kemudian
Nanti untuk kegiatannya di sini terdiri dari 6 kegiatan. Untuk kegiatan yang pertama adalah perencanaan rancangan aktualisasi. Dari kegiatan yang pertama ini dibagi menjadi beberapa tahapan. Untuk tahapan yang pertama adalah konsultasi dengan mentor dan mengajukan permohonan surat tugas untuk melaksanakan rancangan aktualisasi. Kemudian setelah itu merencanakan jadwal kegiatan rancangan aktualisasi. Seterusnya adalah menyusun instrumen survei awal pelayanan nikah melalui media digital. Kemudian kegiatan yang kedua adalah pengelolaan media digital oleh pegawai KUA Bangsri. Adapun untuk tahapannya, yang pertama adalah pembekalan dasar berkaitan dengan pengelolaan media digital, kemudian Siapa menugaskan, yang akan mengikuti pembekalannya? Halo, Ibu, Mas. J, dalam. Siapa yang akan mengikuti kegiatan pembekalan dasar? Ini saya dengan teman-teman ini sesama penghulu. Terus yang akan menjadi narasumber siapa? Di sini sih ada salah satu yang apa itu ahli lah, Bu. Maksudnya sedikit bisa berkaitan dengan pengelolaan media digital itu dari penyuluh. Nanti kami minta untuk memberikan materi berkaitan dengan pengelolaan media digital. Outputnya nggak cocok kalau itu, Mas. J, Loh, outputnya nggak J, cocok itu. Halo, J, 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 Bu. astaga, Mas Angga, J, Bu. itu nggak, itu nggak cocok itu outputnya. Coba kalau pembekalan dasar berarti apa outputnya? Ya, apa Ibu? Keterampilan Bu atau halo? Halo Bu. Halo Bu. Cek.
Ya, silakan dilanjutkan, Mas. Tadi saya terpental. Lanjut, Bu. Oh, ini tadi berkaitan dengan output dari pembekalan dasar pengelolaan media digital ini pripun Ibu Wawi? Ya, dokumentasi Oh, pelaksanaan toh. oh, gitu. Dokumentasi pelaksanaan pembekalan. Yes. Kemudian setelah itu menugaskan pegawai khusus untuk mengelola Sing konten arep digital. menugaskan siapa? Jenengan arep menugaskan po. Enggak, Bu. CPNS kok. Sing duga kira to kalimate. Masuk jenengan CPNS kok arep menugaskan pegawai iki njut piye? Pripun gitu. Menentukan konten pripun. Lah ya piye dipikir kok malah Bu Aminah sik kon mikir. Apa? Sik dhuwur-dhuwur mau apa to, Mas? Coba yang kegiatan pertama dulu apa? Kegiatan yang pertama Perencana. Oke, perencanaan naik, perencanaan naik. organisasi lanjut. Oke, dinaikkan, naik, naik. Wi medun, wi naik, wi medun. Yang B apa? Merencanakan jadwal kegiatan. Menyusun, ya. Oke, naik. Kegiatan yang kedua, pengelolaan. Ya, berhenti di situ. Ya. Masuk tiba, lah, lagi ini kayak perencanaan kok tiba-tiba jangan langsung pembekalan dasar no piye. Tahapannya mbok yang sistematis coba dipikir dulu. Dipikir kira-kira apa? Ya. Itu terus kegiatan yang ketiga apa? Coba lihat dulu kegiatan ketiganya apa? Pembuatan informasi pelayanan nikah dalam bentuk flyer, Bu. Oke. Terus yang keempat apa? Menyediakan informasi digital sederhana terkait layanan nikah bagi masyarakat. Terus, Yang terakhir, kolaborasi dengan yang nomor 5 gitu. Kolaborasi dengan tokoh masyarakat untuk menyebarkan informasi melalui jenengan media duwe, digital. jenengan punya temen Oke. yang mengikuti lacar nggak, Mas? Oke, Bu. Mbok jenengan cari contoh, jadi biar memudahkan berpikir itu sistematis. Untuk adik-adik semua, untuk adik-adik semua, ini di dalam rancangan aktualisasi ini kan minimal ada 5 kegiatan. Minimal 5
kegiatan. Apakah adik-adik yang lain juga mendengarkan ini? Nggih, Oh, mendengarkan belum. Bu. Oke. Nah, saran saya kegiatan yang kelima itu adalah monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan aktualisasi. Yuk, silakan langsung ditulis. Dengan 5 kegiatan saja sudah cukup. Karena kalau 6, jenengan kudu mikir 6 itu tahapannya apa saja nanti. Selain mikir tahapan, juga mikir output. Kalau bisa 5, kenapa harus 6? Jenengan le mikir tambah abot. Kalau bisa 5, udah 5 aja. Kegiatan yang kelima adalah monitoring dan evaluasi pelaksanaan aktualisasi. Tahapannya apa? Yuk ditulis kalian. Tahapannya, kolom keduanya, ki arep ngapa to Mas kowe iki Mas? Udah sekarang fokus pada monitoring dan evaluasi tak dek-dekke. Tahapannya yang pertama, konsultasi dengan mentor. Nggih. Yang kedua, menyusun instrumen. Nah, kini ono kuwi. Melaksanakan, nah sudah. Menganalisis, menentukan ya. Lagi ini dulu sudah pernah saya diktekan ya. Nggih, sampun. Ya udah, jenengan nggak usah gaya-gayaan 6 daripada kowe le nyusun guni tahapan ra masuk akal kayak gitu. Menyusun tahapan itu harus yang logis. Tidak kemudian tiba-tiba melaksanakan pembekalan dasar. Coba silakan kembali ke atas. Jadikan 5 kegiatan saja. Judulnya jenengan mau apa Thomas? Optimalisasi penyampaian informasi pelayanan nikah Bu, melalui mini web microsite di kantor urusan agama. Optimalisasi penyampaian informasi. Bota penyampaian itu diganti wae. Gitu ya. Optimalisasi. Optimalisasi layanan informasi. Iya. Itu enggak tepat menggunakan kata penyampaian informasi itu apa? Optimalisasi. Layanan informasi nikah gitu aja. Ini kira-kira jenengan gawe mini webnya ini dalam berapa lama, Mas? Ini sih sudah jadi Bu, cuma perlu pengembangan pengisian kayak flyer-flyer infografis. Konten. Nggih. Oke. Sesi layanan informasi nikah. Oke. Naik. Sek Mas, tak tulis Mas. Optimalisasi layanan informasi nikah melalui mini web microsite.
optimalisasi perencanaan. Niki baiknya niku optimalisasi layanan informasi nikah atau optimalisasi informasi layanan nikah gitu. Informasi layanan nikah boleh. Mas. Jangan. Jangan coba. Rancangan aktualisasi yang kedua apa kira-kira yang kedua? Yuk dipikir Mas Urlami tunggah ki medun wae. Yang kedua tidak langsung pengelolaan no. Apa langsung Yang ke kedua sini ya Bu? Langsung ke pembuatan informasi pelayanan nikah. ya enggak no. Paling tidak itu berkaitan dengan mendesain tampilan webnya, mendesain tampilan microsite-nya. Coba sekarang ditulis dulu. Oke, oke. Mendesain tampilan microsite. Kemudian yang ketiga, mengisi konten. Kemudian yang keempat, desain tampilan microsite. Kemudian tidak langsung mengisi konten sih. Ayo dipikir Thomas kok malah Bu Aminah sing mikir piye lek ndang. Yang kedua mendesain tampilan microsite. Kemudian yang ketiga misalnya membuat konten. Yang ketiga, yang keempat membuat konten. Kemudian ayo Mas dipikir apa Mas? Menyusun atau apa memasukkan konten-konten di webnya Bu. Mm-mm, mm-mm. Oke. Istilahnya harap di web apa di microsite. Langsung ke microset aja betul. Nah iya, aku tidak diprotes karo. Oke. Ya, yang kelima yang tadi aja. Yang kelima Limanya, berarti langsung ke monitoring atau nih, iya, monitoring informasi. itu lebih simpel langkahnya. Ayo, lendang direvisi sisan. Berarti yang berkaitan dengan tadi pengelolaan yang ada isinya pembekalan dasar dan yang lain-lain tadi dihilangkan Buang. saja gitu. Iya. Iya, iya, iya. Oke, coba mulai dari pertama, perencanaan. Perencanaan rancangan aktualisasi. Terus, yang kedua. Yang kedua tadi mendesain tampilan microsite. Kok ming tampilan toh? Tampilan, desain tampilan dan Kan ming karek tekan nambah microsite ngono toh. Oke, oke. Kemudian yang nomor tiga membuat konten Oke. informasi layanan nikah. Mm-mm.
Nikah. Kemudian yang nomor 4, mengisi konten di microsite. Yang nomor 5, monitoring dan Mm, evaluasi pelayanan, Ya. pelaksanaan aktualisasi. Gitu, Cik. Mm-mm. Oke, sekarang dilihat di tahapan. Kedua, kalau yang pertama kan sudah itu. Oh, Cik, Cik. Yang kedua, mendesain tampilan. Udah, sekarang itu disesuaikan. Kalau jenengan kegiatannya mendesain tampilan microsite, berarti tahapannya bagaimana? Misalnya mengidentifikasi model-model tampilan atau bagaimana, gitu. Menentukan model tampilan di microsite. Oke, terus apa? Outputnya apa? Langsung diisi ke kanan itu. Apa? Model tampilan microsite, Bu. Iya, betul. Terus setelah itu apa? Setelah Langsung menentukan, langsung setelah menerapkan, Bu. setelah menentukan terus apa? Langsung Menentukan model. model langsung diterapkan, Bu. Ya silakan. Kalimatnya gimana? Oh, menerapkan model yang telah ditentukan ke microsite. Istilahnya menerapkan. Mengaplikasikan. Oke. Mengaplikasikan dalam microsite. Mm-mm. Terus apa outputnya? Oh, tampilan model microsite ngoten lho. Tampilan Mm, tampilan microsite ngoten iki. Ya. Terus apa yang ketiga? Paling tidak tiga lah. Apa yang ketiga? Oh, menjadikan menarik nih gimana gitu. Apa? Coba dipikir-pikir. Coba adik-adik yang lain silakan bantu ini untuk berpikir apa ini. Ya adik-adik dibantu. Yang lain. Apa? Coba tolong yang lain adik-adik dibantu ini.
Ngapunten Ibu, kalau misalkan diisi konsultasi dengan rekan yang lebih mengerti terkait dengan niku perkontenan pripun Bu? Niku Ah, berdiskusi berarti seperti atas niku. Berarti itu di awal ngoten gitu. iya, kalau Nggih, itu malah di awal. nggih Berarti maksudnya itu yang kedua, itu yang kedua. nggih Setelah setelah mendesain, menentukan kemudian setelah mendesain, kemudian hmm, apa ya, berkonsultasi dengan mentor dan nggih. guru seni apa nanggone anu ya Napa-napa apa ini? jenengan rekan sejawat gitu, teman Nggih. sejawat. Oke. Udah gitu. Apa kalau konsultasi itu Berarti sejenis resum resum arahan. arahan, ya. Resum ki pakai Mas, resum ya. Arahan mentor dan teman sejawat. Yang ketiga sekarang. Membuat konten informasi layanan nikah. Oh, pakai ini bisa Bu, menyusun materi singkat Mm-mm. berkaitan dengan oh, Membuat layanan membuat nikah. konten informasi, menyusun materi singkat tentang membuat. eh, Mungkin yang pertama mengidentifikasi konten yang relevan gitu dulu. Mengidentifikasi itu nak di enter WC itu. Oke. ah. Mengidentifikasi konten yang relevan. Oke, terus yang B itu ditaruh Bune C. Oke, silakan outputnya disesuaikan. Kasih konten novel. Ini berarti konten yang relevan ngoten itu. Menyusun materi layanan kita. Dan tahap yang ketiga ini langsung ke mendesain flyer yang menarik dan mudah dipahami ngoten itu. Jadi ini apa? Outputnya apa? Maksudnya berarti langsung ke desain flyer ngoten itu.
Mas tok gede iki Mas Paripatu pedes banget ya Mas. Tak, tak besarin lagi Bu ini. Iya, Oh, ya. matanya pedes. Ya. Oke. Terus sekarang yang ke berapa? Ketiga. Empat Bu. Oke, silakan. Apa kira-kira? Fungsi konten demi proses. Menentukan konten yang akan diisikan Bu. Oke. Mungkin mengidentifikasi ya, bukan menentukan ya Mas. Mengidentifikasi gitu aja istilah. Yang akan diupload. Kemudian Terus apa? mengupload Bu. Mengunggah. Heeh. Mengunggah, mengunggah konten toh. Nah, iki lho sing B arep diapake kuwi. Kuwi wis bener sing A. Mengunggah konten. Mengunggah konten ya, konten layanan nikah. Jadi berarti konten yang akan diupload di microset nanti itu. Lho ya sah takon Bu Aminah tong kok nek salah mesti tak lokke. Oke, oke. Sing A mau apa? Upload apa? Kok upload? Produk yang A tadi apa? Maksudnya Konten yang konten akan yang akan diupload. diupload. Oke, Oke. mengunggah konten. Nggak usah pakai kata terunggahnya. Ya konten terunggah ngono wae to. Atau konten diupload. Konten terupload gitu wae. Konten konten terupload di microsite. Oke, terus yang ketiga mengunggah, membagikan. Nah, dibagikan melalui apa itu? Bisa melalui sosial media atau pesan WA Bu. Melalui pembagi apa? Salin link. Iya, lanjut terus melalui siapa? Yang berkomunikasi sama jenengan untuk share link itu siapa? Melalui komunitas apa? Bisa saja seandainya jenengan itu berkolaborasi dengan para penyuluh. Minta tolong ketika Ya. para penyuluh menyampaikan ke masyarakat binaannya, diinfokan bahwa di KUA mana itu sekarang punya layanan informasi nikah secara online.
Oh, langsung ke tokoh masyarakat namanya. Kok malah tokoh masyarakat gitu? Aku Atau tadi bilang atau apa? ojek. Penyuluh. Oke. Terus outputnya apa? Tautan informasi tersebar. Pun berarti ke yang terakhir, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sudah aktualisasi. dianggap cukup. Nanti ke Oke, kanan silakan dianalisis kembali. oke. Mas, yang namanya visi ditulis sekali di paling atas. Ojek. Ditulis yang di bawah cukup misi, karena kalau visi itu kan cuma satu kalimat. Yang terdiri dari banyak kalimat biasanya misi. Jadi yang ditulis visi di paling atas saja. Iki loh, nggone visi wi loh. Ini kok Oke. masih ada 6. Ojek ini kemarin visi dan misi tak buat sesuai dengan kegiatan yang dilakukan, Bu. Kalau visi itu gede loh. Oke. Misi itu yang kecil-kecil lingkupnya. Soalnya kemarin kalau setiap satu kegiatan tak buat visi dan misinya masing-masing. Nek visi Oke. enggak. Visi itu cukup sekali di atas. Di bawah-bawah itu yang misi. Visi cukup sekali aja karena visi itu cuma satu kalimat biasanya. Kalau misi baru terdiri dari beberapa kalimat. Itu yang ditarik-tarik ke bawah. Yang paling atas visi. Ayo cepetan dong. Yang lain dihapusi wae. Nah, gitu. Visi sekali aja di paling atas gitu. Nah, Pun. itu kan ada kolaborasi dengan penyuluh. Oke. Berarti besok dimintakan bukti fisik berupa foto pelaksanaan kegiatannya penyuluh yang menyosialisasikan tentang ini. Berarti bisa ketika mau ngomong ditambahi video. Jadi ketika si penyuluh ngomong tentang ini, ditulis. Oke, cukup. Gantian yang lain nanti silakan untuk nilai berakhlaknya Oke. dianalisis kembali. Ojek. Oke, Oke, matur suwun, Bu. sami-sami. Monggo gantian satu lagi siapa ini? Saya Bu. Oke, silakan. Ya, ya. Coba cari tempat yang kondusif, jangan di tempat teman-teman yang bekerja. Oke, oke Bu. Sampun, sampun Ibu, sampun kelihatan ya. Nggih, sampun. Kurang edaran tahap persiapan dan perencanaan dan menunjukkan. Oke, naik Mas. G-nya apa?
Mas cilik-cilik banget mas tulisanmu mas. Iya Bu. Oke. Tadi apa Pembuatan konten judulnya mas? Judulnya apa mas? judulnya itu penguatan kesadaran ibadah salat fardu calon pengantin melalui inovasi dakwah digital di KUA Kota. Jadi Oke. isunya itu kemarin Inovasi jenengan apa mas ini? Inovasi jenengan apa? yang pertama Bu, ini tentang Kan harus mengandung inovasi ya. pembuatan konten dakwah digital. Terus habis itu pembuatan saluran WhatsApp. Itu kan sekarang di WhatsApp kan ada saluran. Nah, nanti itu kayak konten dari Instagram, TikTok, dan YouTube nanti diintegrasikan ke situ. Jadi pengantin itu langsung lihat gitu Bu, nanti itu. Oke. Habis itu kuis Bu, kuis interaktif digital saat bimbing. Jadi nanti pas waktu bimbingan perkawinan itu ada kuisnya Bu. Jadi kemungkinan nanti saya pakai aplikasi Quizizz atau Kahoot. Tadi kan bimbing sudah saya praktekin. Kalau misal nih, kan ada kuis ya, Gitu. menyusun soal kuis. Nah, kalau bisa menjawab soal terus ngapain? Mungkin Apa ini beda perlakuan bagi calon pengantin yang bisa menjawab dan yang tidak bisa menjawab? ada apresiasi best couple challenge, penghargaan bulanan bagi catin yang mendapatkan nilai terbaik. Mungkin gitu. Terus apa lagi ya? Sebenarnya ada Dulu lagi, tak tapi lihat saya harus dulu. tadi. Apa itu? Sebenarnya kan itu Bu, konten bukan hanya cuma konten dakwah digital lewat, kan sebenarnya yang pertama tadi kan konten dakwah digital sederhana. Itu cuma postingan lewat Instagram yang untuk infografis. Sebenarnya saya itu pengen bikin YouTube juga. Nanti itu kayak pematerinya itu bawa kepala saya dan dari penyuluh dan penghulu. Jadi nanti mereka menyampaikan materi dan materi tersebut wajib ditonton oleh Catin dan itu merupakan materi yang nanti masuk ke kuisnya nanti gitu. Boleh saja. Bagus. Ya, tapi waktunya saya khawatir nggak cukup Bu waktunya. Ayo silakan. Kalau misalnya bisa bagus itu. Ya, gitu Bu. Oke. Iya. Ya, maten, Bu. Oke, ya cukup. Oke. Ya. Di kegiatan yang kelima apa? Kegiatan kelimanya coba. Ini kegiatan kelima Bu. Yang terakhir Keenam. monitoring dan keenam. Monitoring dan Terus apa coba lihat aku sing keenam itu. ya sami. Oke, ya cukup. Mangga silakan satu lagi. Saya mau mencoba Bu, apakah suara saya Oke, silakan. Ya. baik Bu, ini isunya belum optimalnya penerapan pembelajaran mendalam yang membuat siswa cenderung pasif dan belum terbiasa berpikir kritis di masa berbagai. Ini untuk judulnya optimalisasi pembelajaran mendalam melalui instrumen refleksi digital 3W1H dan sudut tanya kritis berbasis QR code pada mata pelajaran sosiologi kelas 11 1 grup hukum. Oke. Untuk tahapan kegiatan pertama ada perencanaan, rancangan aktualisasi,
Kemudian yang kedua ada survei awal dan pemetaan metode mengajar guru serta pengalaman siswa. Kemudian ada pengembangan refleksi digital yang ketiga. Yang keempat, implementasi. Dan yang terakhir, mentoring dan evaluasi pelaksanaan aktualisasi, Bu. Oke. Mentoring dan evaluasi. Bukan mentoring, Mbak, monitoring. Kalau mentoring itu bimbingan. Kalau monitoring itu memantau. Pendampingan ngoten nggih, Bu. Monitoring. Ya, oke. Coba yang kegiatan kedua tadi, Mbak. Kegiatan keduanya ada survei awal dan Oke. pemetaan metode. Dengan survei ke guru. Oke, data hasil. Oke, ketiga. Ketiga, pengembangan refleksinya, Bu, itu mendesain melalui Canva Code. Mm-mm. Oke, ya. Oke, cukup. Ya. Baik, terima Nanti kasih, Bu. nanti sambil di ini lagi ya, barangkali ada yang perlu untuk diperbaiki. Dipikir-pikir lagi antara kegiatan, tahapan, dan output. Oke. Terus keterkaitannya dengan nilai berakhlak. Oke, visi. Oke, oke. Ya, cukup, Mbak. Terima kasih, Bu. Ini sami-sami. Siapa lagi? Satu lagi. Silakan satu lagi siapa? Ada satu lagi, silakan. Kalau sudah merasa cukup, kita akhiri. Ngapunten, Saya, Bu. Bu. Waduh. Oke, silakan. Langsung share screen aja. Monggo, Mbak, monggo. Mboten napa-napa. Izin share dulu nih, Bu. Ya, enggak. Sampun kelihatan jaring, Ibu. Sudah, ya. Coba judulnya apa, Mbak? Judulnya Upaya Peningkatan Minat Lagi, Belajar. dibesarkan lagi, besarkan lagi. Nggih. Nggih, ngeten sampun, Ibu. Ya, cukup. Nggih. Upaya Judulnya peningkatan minat nggih. belajar. Mbak, minatnya diganti motivasi aja, Mbak. Oh, nggih, nggih, Bu. Ya. Nggih. Nggih, sampun. Nggih, niki melalui media puzzle berbasis tim games turnamen. Pakainya model pembelajaran kooperatif learning, Bu. Nah, cara ngomongnya yang benar. Kalau Nggih. model pembelajaran kooperatif learning ini berarti double. Pembelajaran kila learning. Jadi Nggih, kalau mau nggih. menyebut wis muni pembelajaran kooperatif nggak usah pakai learning, kecuali tidak pakai pembelajaran berarti kooperatif learning. Nggih. Nggih, Ya. Bu. Oke, Untuk jadi nanti jenengan juga harus menguasai konsep cooperative learning. Itu dikembangkan oleh siapa, terus apa itu TGT, apa itu media puzzle, itu harus tahu. Oke, jadi secara konsep jenengan harus belajar tentang TGT, cooperative learning, media puzzle gitu. Oke, berikutnya konsultasi untuk dengan. Oke, terus kegiatan yang kedua, coba kegiatan kedua. Yang kedua ada penyusunan rancangan pembelajaran menggunakan media puzzle, Bu. Mm-mm. Pertama ada mengidentifikasi
mengidentifikasi CP dan TP. Yang kedua, mengidentifikasi materi yang akan diajarkan. Ketiga, menyusun perangkat pembelajaran. Yang keempat, menyusun strategi penggunaan media puzzle dengan menggunakan metode TGT. Perangkat pembelajaran itu apa sing dimaksud? Eh, Modul ajar. Ya udah disebut modul Oke. ajar, nggak usah perangkat pembelajaran. Oke. Modul ajar garis miring perencanaan pembelajaran. Ya, Bu, untuk ya, sampun. Untuk yang kegiatan ketiga, pem- pembuatan dan penggandaan media puzzle, Bu. Oke. Oke. Yang pertama ada konsultasi dengan mentor. Yang kedua, mendesain media puzzle secara digital terlebih dahulu. Yang ketiga, mencetak dan menggandakan media puzzle sesuai kebutuhan siswa. Terus untuk kegiatan yang keempat, pelaksanaan kegiatan pembelajaran menggunakan media puzzle. Untuk yang tahap pertama, melaksanakan pembelajaran sesuai modul ajar dihubungkan dengan media puzzle. Yang kedua, menggunakan media yang telah dirancang, media puzzle yang telah dirancang. Yang ketiga, mengajak Output yang B, ya, output dilengkapi dong dokumentasi pembelajaran menggunakan media puzzle harus itu. ya, Oke. ya. Kemudian yang ketiga, mengajak siswa menuliskan refleksi setelah pembelajaran selesai, Bu. Oke. Ya, Ya. jangan Yang istilahnya jangan mengajak, tapi langsung aja melakukan refleksi pembelajaran. Oke. Ya, Oke. Yang keempat, monitoring dan evaluasi pelaksanaan aktualisasi. ya. Jenengan Oke. harus sudah menyusun instrumen survei awal untuk memperoleh Oke. fakta lapangan. Sudah belum? Oke. Sampun, Bu. Tinggal menyebar. Oke. 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 Indikator keberhasilannya sudah punya? Sudah. Sampun, Bu. Coba kayak apa? Saya pengen lihat indikator keberhasilannya. Sudah kalau kan dulu. Ini, Bu. Oke. Siswa menunjukkan antusiasme. Oke. Yang Siswa kedua, ya, berpartisipasi. terjadi keterlibatan aktif. Ini kalau kehadiran itu kan eh, apa? Kayaknya lebih ke keterlibatan wae Mbak. Naik kehadiran kan otomatis anak itu datang kan ya. Yang rendah itu kan Oke. motivasi belajarnya. Oke. Oke. Ngeten Terjadi nggih, Bu. peningkatan keterlibatan wae. Siswa memberikan respon positif, senang, termotivasi ya. Nah, ya udah itu aja. Oke. Mm-mm. Kalau Oke. misalnya nanti bukti Heeh. nilai, bukti peningkatan nilai perlu Iya, disajikan nggak, perlu, Bu? perlu Oke. digrafikan juga, perlu Oke. digrafikan. Oke, Oke. yang perlu, jadi dari masing-masing ini nanti digrafikan, Mbak. Oke. Heeh, jadi dari 5 indikator tadi harus semua ada buktinya. Oke. Mm-mm. Oke, Bu. Oke, 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 terima ya kasih, Bu. cukup. Sami-sami, ayo satu lagi mana? Ada lagi nggak? Kalau nggak ada kita akhiri. Tadi kayaknya ada mas-mas yang, Nggih, Bu. oke, Nggih, monggo. ngapunten, Bu. Ya.
Bu, nopo sampun ketinggalan nopo dereng Ibu? Sudah, oke sudah ya. Nggih. Optimalisasi pengumuman kehendak pernikahan dan sesuai dalam Untuk yang peningkatan pelayanan pencatatan nikah di KUA alien. Oh, nggih. ada ya KUA Untuk alien ya. yang judulnya pada pertemuan sebelumnya sampun Bu, tapi pas mau ke kegiatan saya terlempar dari Zoom kemudian dijauhkan seperti itu Bu. Oke Ini ya, untuk yang kegiatannya mungkin. oke. Nggih, langsung mawon nggih Bu. Gimana sih? Nggih. Oke, kegiatan satu. Untuk kegiatan yang pertama Kegiatan dua apa? Kegiatan duanya apa? perencanaan, kemudian yang kedua membuat media yang akan digunakan untuk pengumuman kehendak nikah. Oke. Kemudian setelah dibuat maka membuat template pengumuman kehendak nikahnya Ibu. Mm. Kemudian setelah template-nya sudah ada, melakukan sosialisasi tentang pentingnya pengumuman kehendak nikah. Kepada siapa Setelah itu sosialisasinya? kepada masyarakat Ibu, Melalui apa? melalui media sosial dan juga Terus nanti jenengan berkoordinasi dengan penyuluh maupun tokoh di desa. nah itu G, jenengan sebaiknya berkolaborasi dengan penyuluh. G, Jadi biar penyuluh jadi lebih enak lagi jenengan gawe semacam infografis. G, Terus isinya menginfokan bahwa di KUA alien, alien kok alien. G, Kalian G, Itu anu apa akan eh, iya apa terdapat pengumuman kehendak nikah seperti iya itu Bu. G, G, jadi G, nanti apa termasuk termasuk itu ditempelkan di tempat-tempat strategis strategis misalnya G, ya. G, Jadi nanti difoto itu G Bu, ditempelkan di mana G, di foto gitu ya. G, G Itu Bu, nanti jadi dokumen bukti fisiknya. Gitu. G, G. Kemudian Kemudian setelah ketika penyuluh menyerahkan apa infografis yang sudah dalam infografis bentuk print gitu ya, di print G, gitu diserahkan ke jamaah itu ada foto ketika G, diserahkan gitu. G Bu, Nah, yang begitu-begitu itulah dokumen bukti G, fisiknya ya. G, Oke, ya. G. Bu, Terus selanjutnya G, setelah diadakan sosialisasi, maka dilaksanakan pengumuman kehendak pernikahannya Ibu di mm-mm. media sosial. Ya. Kemudian yang terakhir, langkah yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi terkait dengan pengumuman kehendak nikah. Ya, Seperti itu, Bu. cukup. Mm-mm. Oke, Bu. Ya, Terima kasih, sudah Bu. punya indikator keberhasilannya? Ngapunten, Bu, masih belum, Bu. Masih belum. Oke. Oke, Jenengan eh, stop share, tak ajari. oke, oke, Bu. Oke. Nanti nek ketemu jenengan foto ya, Oke, biar Bu. jenengan mengko gampang lihat. Oke, Aku capek banget loh asli ini adik-adik. Ya, oke. Oke, sudah nampak adik-adik? Masih loading. Oke, ya. Sudah nampak? Sudah nampak belum? Halo, belum, Bu. Di loading, masih Bu. loading? Kok lama banget ya? Sudah nampak. Can you see your application? Sudah nampak? Sudah, Bu. Oke, sampun, Bu. Oke, Mas, sekarang jenengan eh, silakan didektekan judul jenengan tadi. Oke, Bu. Oke, Apa judul oke. jenengan tadi? Optimalisasi pengumuman kehendak pernikahan melalui media sosial sebagai upaya
dalam meningkatkan pelayanan pencatatan nikah di KUA Alian Kabupaten Kebumen. Semua dikasih tahu adik-adik. Tahun nggih Bu. Optimalisasi pengumuman, optimalisasi kehendak pernikahan melalui optimalisasi. Coba ya, tolong buatkan kalimat yang lebih ringkas dari judul perencanaan proses. Nah, silakan pilih yang mana, Mas. Mana, silakan dipilih. Kasusnya yang kedua Bu, lebih. Oke, silakan. Bu. Nggih, Ditulis dulu. nggih Bu. Sudah? Sudah belum? Nggih Bu, sampun Bu. Oke. Tolong buatkan indikator keberhasilan secara dalam sederhana. Nah, jangan tulis indikator keberhasilannya ini di foto aja atau di screenshot. Nih, jumlah pengumuman kehendak nikah yang dipublikasikan melalui meningkat dibandingkan sebelumnya. Jumlah pengumumannya. Jadi konten yang diupload di media sosialnya KUA itu menjadi bertambah setelah jenengan melaksanakan ini gitu. Oke, di foto sudah? Sampun Ibu. Oke, Nggih. dari indikator keberhasilan tersebut, tolong buatkan instrumen survei sederhana menggunakan skala Nah, ini Mas. Silakan difoto. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 1 itu sangat tidak setuju. Kalau yang kedua tidak setuju. Nih, sudah sampai dengan nomor 3. Sudah? Sudah difoto? Sampun Bu. Oke. Sekarang dilanjutkan yang keempat. Karena kita tadi kan punya 4 indikator ya. Nggih.
Nah, maka semua indikator diukur dari ini. Sudah selesai? Sudah? Sampun, Bu. Sampun. Oke, sekarang dilanjutkan. Responden dari instrumen tersebut siapa saja? Jadi nanti instrumen itu dibagikan kepada calon Calon pengantin, pengantin keluar. keluarga calon pengantin, masyarakat sekitar, petugas KUA. Jadi ini yang harus jenengan kasih untuk mengerjakan instrumen tadi. Oke. Dan itu dilakukan di awal dan di akhir. Jadi Oke, nanti Bu. akan ketahuan kondisi awalnya itu seperti apa, di akhir terjadi peningkatan seperti apa. Pada Oke. masing-masing indikator tadi kan ada 4 nih. Oke. Nah, ini nanti ditampilkan dalam grafik. Grafik. Iya. Oke. Jadi sebelumnya seperti apa, sesudahnya seperti apa, ditampilkan dalam grafik. Jadi nanti Oke. mudah dilihatnya, oh ada peningkatan sekian persen. Gitu. Paham? Kamu, Oke, Mas? Bu. Oke, Bu. Oke, Insya adik-adik Allah. semua paham, nggih? Adik-adik yang lain sudah paham juga dari yang saya sampaikan tadi? Nggih, Bu Aminah paham, Bu. Oke, nggih. Alhamdulillah. Cukup nggih sampai di sini nggih. Bu Aminah bersiap untuk kelas berikutnya. Oke. Ya, gitu nggih adik-adik semua ya. Oke, Bu. Ya. Oke. Kalau gitu kita akhiri sesi pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhiri. Ada Mas Nangga ya di sini? Ada, Ada Bani. Bun. Oke, nggih. Oke. Mas, kita cukupkan ya Mas ya. Oke, terima kasih ya, Bun. Oke, sami-sami bersiap untuk kelas berikutnya ini saya. Oke, sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun. Oke. Sukses selalu nggih adik-adik, semangat ya. Ibu, Oke, matur Oke. kerjakan Nggih, Bu, matur semaksimal mungkin. suwun. nuwun. Sami-sami nggih. Mohon izin keluar nggih Mas Nang. Oke, Bun. Mm-mm. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Diskusi mau dilanjutkan atau mau live Bapak Ibu? Kalau mau dilanjutkan, saya fasilitasi di room ini. Mana Sarfa? Mau live atau mau diskusi kelompok? Bu, Mbak April, monggo ketua kelompok bagaimana? Oh, nggih. Pripun Oke, teman-teman? Monggo kalau kalau nggih. kalau mau diskusi saya tak pindah ke room. Ya, tidak Ana mengganggu mau diskusi. bertanya, Oke, Pak. Tribun. Kira-kira kami boleh nggak, Pak, minta nomor atau kontak yang bisa menghubungi Bu Aminah? Oh, boleh banget. Boleh banget. Terima kasih. Makasih, Pak. Iya, Pak. Atau mau ditulis? Di bagaimana? Tulis boleh, Pak? Oke, kalian saya akan di grupnya NG. Iya, Bapak. 081 328 553 222. Banyak 3 kali. Tadi ada Bu Aminah nggak minta. Takut ya. Bukan Sudah? takut, Pak, tapi saya keluar masuk tadi, Pak, jadi tiba-tiba udah nggak ada Bu Aminah. Oh, karena Soalnya terbang tadi saya keluar masuk terus. sinyal ya, Mas? Iya banget, Pak. Soalnya yang wifi di sini lagi error, Pak, dari pagi. Oh, oh gitu. Oke. Sudah kontaknya ya. Ih, matur suwun, Pak. 081 328 553 222. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan? Oke. Sepertinya cukup, Pak. Tadi Oke. teman-teman juga sudah mendapatkan banyak saran, mungkin bisa direvisi mandiri dulu. Oke, saya nggak pindah ke room sebelah. Oke, monggo.
Sampun nggih, bisa live. Monggo. Nggih, Mbak. Oke.